kadang emang pedagang itu emang kayak gitu kok mas. Lebih nggak dihargai gitu loh kalau lebih. Kalau kita ya cuy. Wih, Bor. Dari mana aja, Bor? Datang tuh, Bor. Ya kan nganduk anak saus. Kita pesen mas. Makanan. Pesan udah, Pak. Ngurus tuh kenapa? Batirnya udul lah. Batirnya udul. Ini beneran sih kayak lagi apa? Coba tinggal ada dua. Lagi dengar lu juga tuh. Burung kok. Dan kayak caranya kayak mas apa? Konsumsi dari program kita. Nah sekarang sedang menjalankan PTS. Ya. Jadi konsumsinya kayak gini. Nduk. Mantap. Iya lah. Kesim gue. Mencerdaskan otak ya. Kenapa bisa jangan otak ya? Kolesterolnya tinggi ya. Oh, ini berarti nduknya anak kolesterol. Makanya kita harus banyak membaca. Oh, baca ya. Ya kayak itu ya. Kopinya mas? Kopinya ngomong apa? Biasanya? Biasanya apa kopi? Kita lihat kopinya tuh kopi jog-jogan Bor. Kopi jog-jog ya, jadi pak. Tapi ya enak, kayak mana di sini ya? Iya sih. Dan jangan orang gue PTS. Anu bisa setting auto Bor. Oh, setting. Iya. Apa bisa sih? Bisa, jadi Saran? kayak nang Google Classroom kan anak jadwalkan ya. Oh, Iya. kan. Kita bisa menjadwalkan arep jam kira-kira tanggal kira ya bisa. Bisa ya? Iya. Berarti bisa sampai ngopi ya? Oh iya bisa kan itu ya. Nyumbingnya sih bahasa Indonesia ribet banget, ngedubur, kudu ngawasi dan lainnya karena Oh iya. orang mikir terjadwalnya loh. Oh. Ngerti gue terjadwalnya tinggal ngopi lah. Ya iya sih kan prakarya dia langsung jam 9.30 sampai jam 10.30 kan. Nah, tadi malam wis tak jadwal nah, iya deh kan makanya aku bisa ngopi kenang kene. Ngerti banget ya. Nah ini teman-teman kalau belum tahu ya, ini namanya Pak Puji ya. Tuh, sapa dulu Pak Puji. Halo. Pak Puji. Jadi termasuknya guru yang apa ya, simpel banget dan serba tahu lah semuanya. Waduh. Serba tahu ya dukun deh. Ini Mas Puji ngajar apa? Prakarya kelas 9. Kelas 9. Dan PKN kelas 7. Betul kan? 2 mapel mata pelajaran. Dulu jurusannya apa Mas? Ya alhamdulillah lah. Dulu jurusannya apa? Aslinya ini guru apa aslinya? Aslinya PKN. 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 Guru PKN ngajarnya Prakarya. prakarya. Hubungannya apa coba PKN dengan prakarya? Kan gak ada hubungannya, rukunnya pun beda. Kalau mungkin PKN lebih ke IPS ya, itu ada berkaitannya. Sejarah mungkin bisa. Ini prakarya loh. Iya. Itu gimana Mas? Kenapa kok ngajak prakarya? Padahal kan kalau menurut teman-teman saya kan kalau misalkan kita mengajar sebagai guru kan sesuai dengan jurusan kita. Misalnya kayak saya bahasa Indonesia, saya hanya mengajar bahasa Indonesia. Kok ini ada PKN, kemudian ngajarnya prakarya. Terus jamnya lebih besar yang mana? PKN atau yang prakarya? Jamnya prakarya, Bor. Tuh, jamnya malah prakarya yang paling banyak gitu. Iya. Padahal guru PKN. Itu gimana Mas? Itu tergantung sekolahnya, Bor. Oh, Iya. sekolahnya. Ya kalau misalkan di sekolah ada mapel baru misalkan ya, ada mata pelajaran baru dan tidak ada basic gurunya, ya itu bisa diisi oleh guru yang beda. Tapi ada basicnya enggak nih Mas di sini? Ya karena kebutuhan Oh, ini kan. Iya. Urgensi ya lah Aduh, ya. mantap. Jadi tapi asik, Bor. Aslinya kenapa ini? Prakarya? Prakarya dolanan. Oh, belajar. Bikin kerajinan-kerajinan. Materinya apa sih kebanyakan. kalau boleh tahu Mas? Materinya Ya, berapa kali? kalau prakarya itu
4 aspek Wah. yang Apa nih? dari kementerian. Iya mesti. Apa? Ya. Yang pertama. Ada kerajinan, Ah, ada pengolahan, pengolahan. Pengolahan Ya. pengolahan apa nih? ya pengolahan makanan, Oh, pengolahan makanan. ya minuman, macam-macam. Macam-macam. Bisa bikin jus kayak gitu. Oh. Kalau lebih ekstrim lagi, kita membuat minuman yang baru misalkan kayak gitu kan. Terus ada rekayasa Rekayasa gimana itu? pertukangan. Pertukangan. Iya maksudnya pertukangan. Eh, Teknik lah. Rekayasa itu masuknya ke teknik. teknik Jadi mesin, kayak teknik menjahit atau apa? oh bisa itu ada. Bisa masuk? Iya ada. Soalnya ada teknik elektro itu kan di buku ada teknik Oh, jadi elektro. rekayasa itu malah membahas mengenai teknik elektro. Materinya ada teknik elektro, ada konstruksi bangunan, Saya. ya kan banyak itu sebetulnya. Terus yang Terus terakhir, yang keempat, budidaya. oh tadi budidaya. Empat ya. Yang pertama kerajinan, kemudian pengolahan, Pengolahan. rekayasa, budidaya. Iya. Nah itu basicnya dari Mas Puji sendiri ada apa enggak ini? Nah kalau saya kebetulan ada. Ada nih. semuanya. Ada. Iya. Kerajinan. Luar biasa. Ya. Kebetulan saya juga suka membuat kerajinan-kerajinan loh, Bu. Oh. Ya, terutama ya pengecetan. Pengecetan. Iya. Atau di rumah itu buka jasa pengecetan atau apa itu? Iya, iya. Apa Mas pengecetan apa nih? Mobil, motor? Mobil, motor, ya bisa. Nih kalau ada yang butuh pengecetan ya atau mungkin dunianya pengen diwarnai ya ini Oke, Mas bisa Puji, itu. Pak Puji. Iya. Bikin dunia penuh warna. Iya, jadi tipu-tipu lah. Dunia tipu-tipu. Jadi emang dari Mas Puji sendiri tuh memang udah ada basicnya ya dalam hal kerajinan, pengolahan, mungkin rekayasa dan juga yang terakhir itu tadi yang terakhir Mas? Budidaya. Budaya gitu. Ya. Berarti ada semuanya gitu ya. Kalau yang saya tidak bisa itu sebetulnya pengolahan. Pengolahan. Bukan pengolahan, apa? Budidaya. Budaya. Ya. Budidaya tanaman, budidaya hewan itu ya. Berarti belum pernah budidaya Mas? Saya belum pernah. Tapi nek nandur-nandur ya pernah, misalkan lombok ya, nandur Iya, lombok. Lombok, ya. Kan sebar dulu kan gitu kan, gitu kan. Nah, itu pernah. Nah, dikit-dikit tahu. Nandur sebar ya. Gue di galangnya mah. Ya itu saya pernah nandur itu di polybag lah. Oh, polybag. Iya. Berarti malah kalau pelajaran perkarya malah istilahnya kayak pengalaman langsung ya di lapangan ya. Iya. Kayak tadi bilangnya ada kerajinan, mungkin membuat apa Iya. gitu kan. Terus kalau tadi ada pengolahan, tadi juga sama membuat apa. Iya. Terus juga ada rekayasa juga membuat apa. Gitu. Terus Iya. yang terakhir itu ada yang apa tadi yang terakhir Mas? Rekayasa budidaya. Budidaya itu juga membuat ya. Berarti prakarya istilahnya semua itu membuat sebenarnya. Ya harusnya memang membuat ada produknya. Ada produknya, harus ada produknya gitu ya. Iya ada produknya. Ini kan prakarya nih. Ah. Nah kalau yang PKM Kalau PKN ya umum. biasa berarti nggak Iya, ada biasa. nggak ada produk sama sekali. Ya kalau Ada nggak bikin kalau produk, kalau PKM produk-produknya? kalau produk ya sebenarnya sih ada, cuman nggak saya laksanakan sih. Oh nggak dilaksanakan. Nah, maksudnya produknya itu kalau di penilaian ya misalkan sebenarnya produknya itu ya itu menciptakan siswa. Siswa. Iya. Oh. Kalau di PKN kan warga negara yang baik ya. Bagaimana kita menciptakan warga negara yang baik gitu. Tapi kan itu luas. Nah itu kan pas kurikulum yang kemarin ya kan. Kalau sekarang masih sama. Tetap tujuan itu masih sama. Sekarang kan kita ketahui bahwa sekarang kan PJJ juga Mas gitu. Iya. Nah itu untuk tujuannya dari prakarya sendiri dan juga PK sendiri masih sama apa enggak nih? Ya kan kita nggak mungkin kan anak suruh membuat
mana dulu istilahnya dan lain-lainnya lah, tugas-tugasnya yang berkaitan dengan tugasnya gitu. Wah, kalau masalah PJJ ya susah pur. Kenapa itu? Ya. Ya nih, pertama kita tidak tahu, tidak berhadapan langsung dengan siswa. Siswanya. Ya, pokoknya menurut saya itu masalahnya kompleks. Ya. Memang kewajiban siswa itu belajar. Iya betul. Ya. Ada tugas wajib dikerjakan, benar, itu kewajibannya. Ya. Tapi banyak siswa ya ternyata di PJJ ini terkendala Bu. Kendalanya dalam Ya. hal Misal ada anak yang misalkan tugasnya itu tidak mengerjakan, kita kan nggak tahu tuh ini nggak mengerjakan karena apa kan, ya kita telusuri lah ya. Nah, kita cari informasi dan ternyata anak itu macam-macam kendalanya. Ada yang nggak ada Kuota, sinyal, nggak ada kuota itu. Terus yang parah lagi nih, misalkan kelas 7 ya. berarti Mas Budi sekarang wali kelas berapa? 7. Oh, kelas 7. Ya. Terus kelas 7 itu kebanyakan ya itu belum tahu ICD konsep. Oh, isinya baru lah ya dari Baru, kelas ya. 6 ke kelas 7-nya. Dari kelas 6 ke kelas 7 ya paling kan dasar mengoperasikan ponsel kan untuk bermain game saja itu kan. Game, ML, Kali. player. Tapi untuk merambat lebih jauh itu kayak misalkan Google Suite, Google Classroom, dan aplikasi-aplikasi yang lain, aplikasi belajar misalkan itu mereka itu belum bisa, makanya susah. Terus lagi kondisi keluarganya, ya ada yang orang tuanya bisa mendampingi, ada yang orang tuanya bekerja sehingga tidak ada kontrol. Nah akhirnya kan siswa itu kalau tidak dikontrol orang tua ya Main lah ya. Berarti main. kendalanya kalau sekarang pembelajaran sekarang lebih ke siswanya ya sebenarnya. Iya. Ada kayak kuota, sinyal juga nanti orang tuanya atau tidak gitu ya. Dan itu untuk mengatasi hal yang itu gimana Mas? Dari Mas Budi sendiri selaku istilahnya kayak wali kelas tadi kan berapa? 7. 7. Iya. Nah itu gimana solusi untuk mengatasi hal yang kayak gitu? Wih, kalau solusi berat banget ya, mungkin saya harus bertanya dulu ke Pak Menterinya. Ya, Mas tapi Menteri mungkin kalau menurut saya ini ya, yang sudah dilakukan, yang Oh, Pak iya. Budi sudah lakukan, gitu kan? Kita berkacu pada pengalaman yang kemarin, gitu Iya. kan? untuk kondisi saat ini kan siswa itu memang untuk semangat belajarnya itu kurang menurun. Ya. Iya, misalkan dari PJJ tahun kemarin itu ya, Karena itu emang tahun kemarin sudah mulai PJJ ya. Iya. Tahun kemarin sudah mulai PJJ. misalkan itu dari 100%, karena kondisi yang sekarang itu bisa menurun sampai 50% kayak gitu. Jadi memang susah. Itu minatnya ya. Iya. Nah, misalkan ada anak yang rajin, pintar kayak gitu ya, itu misalkan semangatnya tinggi 100%, ya karena PJJ turun, lah tapi ya. nggak berbangan, Nggak sampai ya 50. kira-kira ya 70%. Itu dari minatnya ya. Iya, kenapa? Soalnya mereka itu ketika PJJ, ketika PTM, ya tatap muka, kalau tugas itu rajin mengumpulkan Karena tepat waktu, tepat waktu juga kan. ya. Nah kalau PJJ ini dia juga mengumpulkan memang, nggak ada yang kosong misalkan ya.
tapi terlambat gitu loh. Dia terlambat sampai 1 minggu, ya kan? 1 minggu gitu. Jadi menurut saya memang susah ya. Iya, susah. Jadi kalau istilahnya solusinya terbaik deh gitu untuk anak-anaknya gitu. Kira-kira apa itu terbaiknya dari Mas Budi? Solusi untuk apa? Untuk ya istilahnya kayak meningkatkan minat, minat. pembelajarannya tuh bisa berjalan sesuai lah. Ya kalau untuk itu solusinya ya kalau menurut saya itu kembali kepada gurunya. Kembali kepada gurunya. Ya. Gimana cara mengolah setiap kelas dan juga mata pelajarannya kan? Iya betul ya. Misalkan gurunya itu membuat materi dengan yang menarik ya, misalkan dengan video ya. atau dengan gambar yang apa yang menarik lah pokoknya. Kan kita tahu lah anak itu lebih suka ke animasi ya, ya, lebih suka ke hal apa misalkan kalau sekarang kan pasti 90% mereka itu tahu online seperti ML, PUBG, Fire. Nah, misalkan bikin materi ya, bikin materi background-backgroundnya kayak gitu. Iya. Ini cocok nih apa-apa teman-teman buat mungkin teman-teman guru juga gitu. Ketika kita melaksanakan pembelajaran itu tuh nggak harus apa ya, maksudnya dalam tema itu dalam hal pendidikan ya Mas ya. Bisa kita ubah dengan mungkin kayak game atau mungkin animasi-animasi yang lain atau mungkin anime ya, mungkin kan yang sudah wibu atau mungkin nanti ada drakor juga mungkin bisa sebagai untuk biar menarik perhatian juga kan gitu. Ya karena memang semua hal di dalam pendidikan itu kalau siswa apa ya meratakan ya itu kan biasanya wah terjun ke pengalaman langsung benar ya. kan apa jadi nah bosan lah belajar saja gitu kan, bosan lah tugas saja gitu kan. Nah kita bikin yang menarik gitu, misalkan tugas ya ada tugas bikin yang menarik gitu kan, semenarik mungkin lah ya. iya semenarik mungkin. Nah itu sukanya lagi kembali kepada gurunya. Iya, mengolah setiap kelasnya ya. Iya, mengolah setiap kelas juga. Tidak semua guru itu pandai dalam hal IT. Iya, tidak semua. Ini lebih menariknya ya untuk teman-teman yang belum tahu ini. Mas Uji ini termasuknya guru yang sudah bisa. Benar, sudah bisa semuanya. Untuk kerajinan dia bisa. Buat pegawai IT dia bisa ya. Jadi sering pakai VPN lah ini. Kalau bisa semuanya ini. Gamer itu tahu VPN. Iya, pasti. Gamer nih ternyata ini. Jadi kalau dari Mas di sini tuh cara mengajarnya kayak gitu Mas. Berarti bikin video, kemudian materinya, backgroundnya diganti yang animasi atau mungkin yang lainnya, gitu. Lebih itu kayak gitu berarti. Untuk menarik perhatian siswanya berarti kan. Iya. Nah ini kan saya ngajar kelas 7 dan 9. Nah kebetulan saya itu membuat materi itu membuat dengan video. Oh video. Iya, jadi kalau jangan tahu kan kalau ada yang youtuber yang gaming gitu lah, kan, ya itu kan biasanya ada kotakan kecil di bawah itu yang menggambarkan dirinya. Berarti kayak gitu ya. Saya seperti itu. Berarti kayak live streaming nih. Kalau kalian sering lihat live streaming ya, itu namanya PUBG, itu namanya Mobile Legends, itu kayak gitu. Jadi kotakan gitu ya, terus di bawahnya itu kita mengajar berarti ya. Iya. Berarti yang dipaparkan itu materinya? Materinya terus kita menjelaskan gitu. Iya, kita ya sambil cerita kayak gitu lah. Saya ngalor ngidul nyetan mulon lah ya, bumarikin dia jelas sih. Nah, soalnya kalau di kelas 7 saya itu sumpah yakin saya tahu anaknya ya. Oh iya, kelas 7 kan dari kelas 6 ya. Iya, anaknya juga nggak tahu kita kan gurunya seperti apa, bagaimana
mukanya, raine kepriwe gitu kan. Udah? Udah. Punya jenengan Maisa. Ada Maisa Alia Lubina. Iya, udah. Auto, Pak. Ya. Disetting. Aduh. Ya, biasa teman-teman, kita emang bikin videonya itu ini pas polisi jam-jam kerja gitu. Itu ada yang lewat, ya ada yang lewat. Memang antara kopi dan teh beda ya, Bos. Kenapa tuh? Gurih teh. Oh, Gurih kopi mana? kenapa gurih kopi? Kenapa gurih kopi? Kalau diucapkan dengan kata-kata itu susah. Ngerti? Nek Udah bisa. minum kopi. Angel. Tapi jangan salahkan kopinya dingin. Karena ketika hangat dibiarkan gitu loh. Nah makanya tadi tekstur putih baik kan. Seperti baik lah ya gitu. Susah ya Mas kalau mengenai hal yang kayak gitu. Apalagi ini kan kopi ya. Kopi itu nggak jauh lah dari tipikal orangnya gitu. Jadi berarti masih ini Mas masih dalam ujian. Masih ini ya. Kan memang kopi. saya setting auto ya karena sudah dijadwalkan itu jam 9.30 ya memang si Google-nya sendiri itu menjadulnya 9.30. Nah, tetapi bisa saja telat misalkan 5 menit ya, Gitu. atau 10 menit. 10 menit, 10 menit kayaknya sih enggak ada sih. Ya, itu saya tidak tahu telatnya itu karena apa. Ya mungkin jaringannya ya. Jaringan setiap anaknya mungkin ya. Enggak, jaringan internet. Internetnya. Ya internet nasional. Mungkin lagi full atau gimana kan jadi tapi ya memang Berarti kelas 9 semuanya Mas, itu Mas yang prakarya? iya. Ini saya lihat ini kan diposting tanggal sekian-sekian jam 09.34. Ini kan berarti mundur 4 menit. ya. Nah, 4 menit. iya. Jadi tidak saya setting 9.30 ini 34 baru muncul ya. Berarti ya memang ada mundur. Tapi mundur segitu ya nggak masalah. Yang penting nggak berhari-hari. Nggak berhari-hari. Iya. Ini Mas, ini kan masih dalam PJJ juga gitu. Itu cara penilaiannya ya. Karena jelas kalau PJJ itu kan pembelajaran jarak jauh kan. Kita kan nggak tahu nih anaknya kayak apa wujudnya, kemudian ini orang tuanya kayak apa, itu juga ya mungkin dari latar belakangnya kita nggak tahu gitu. Kita hanya tahu mungkin kalau dia aktif, kalau mungkin dia tuh lebih males, atau mungkin apa, kalau kita hanya bisa melihat anak yang paling males, juga anak yang paling rajin. Nah itu cara penilaiannya gimana Mas? Apalagi ini kan pakainya Classroom dan juga mungkin kayak Google Drive juga kan ini ya, di Google Form juga gitu. Itu cara penilaiannya gimana? Apa dibagi rata semuanya, dikasih link, kalau yang mengerjakannya berarti dia baik, kalau nggak mengerjakan berarti dia buruk gitu kan? Ini gimana? Ya, itu untuk anak-anak yang sulit memenuhi tugas itu sebetulnya harus kita cek dulu. Ya. Permasalahannya apa? Gitu Iya, kita cari tahu informasinya apa. Karena ada anak yang tidak mengerjakan tugas karena memang kondisi dan situasinya, dan ada anak yang tidak mengerjakan karena malas memang. Nah, tapi kita harus semuanya ada bedakan. ya. Iya. Ada HP, ada kuota, ada sinyal. Ya misalkan kayak gitu. Memang kita harus bekerja lebih ekstra jangan lah. Ekstra ya. Biar karena kita nggak memikirkan mata pelajaran kita sendiri kan. Iya. Ada mata pelajaran yang lainnya yang Iya, harus betul. selainnya kita ayo kerjakan. Iya. Ya paling tidak kita mencari informasi ya. Sebabnya itu kenapa? Iya, sebabnya kenapa? Kalau misalkan memang anak tersebut
sebetulnya mampu ya, handphone ada, kuota ada ya, misalkan orang tuanya mampu tetapi tugasnya tidak terpenuhi, nah itu kita kasih support. Kita kasih support Di basis ya, support ya. kita kasih wejangan ya. Nah kalau misalkan memang seperti itu terus, ya berarti memang wah, Jadi tidak lanjut lah ya. ya. Tapi kebanyakan anak-anak itu kalau yang susah-susah mengerjakan tugas di akhir episode Ya, akhir itu berarti rapot lah ya. Ya. Rapot itu gimana itu bedanya? Nah itu banyak yang mengerjakan buktinya. Oh berarti kesemuayangan ya, semua langsung untuk mengerjakan tugasnya gitu untuk melengkapi nilai rapotnya. Pertanyaannya nih mas, ya kan tadi udah dibahas juga tentang usahanya pembelajaran jarak jauh, cara mengajarnya juga itu udah dijelaskan juga. Pernah nggak nih istilahnya orang tua komplain? Orang tua saya udah mengerjakan kok, atau gimana gitu. Karena kan kita kan sebagai wali kelas kan harus sebagai apa ya, penyambung informasi ke pihak wali murid lah gitu. Pernah nggak nih dikomplain? Penyambung lidah. Iya, penyambung lidah. Bahaya tuh penyambung lidah itu. Ya, tentu saja hal seperti itu ada ya. Ada. Iya, jadi saya itu sebagai wali kelas telah setuju. Saya nge-share tugas, ya, tagihan dari guru-guru yang lain gitu. Ya. Nah, itu orang tua siswa ada yang bilang seperti itu. Pak, ini anak saya bisa mengerjakan ini. Ada. Oh, gimana? Coba tanyakan ke gurunya ya betul. Dan apa? Ya ada beberapa sih, ada yang sudah mengerjakan tapi hidupnya belum, itu ada, tapi ya nggak banyak sih. Berarti istilahnya juga lah. Kalau ada komplain dari orang tua, kita tampung, Ya. kemudian kita sampaikan ke guru mapelnya, gitu kan? Oh ini gimana gitu. Berarti malah pekerjaannya lebih susah ya, karena kita juga mengajar, Ya. kemudian kita menampung komen-komenan dari orang tua, kita sampaikan ke guru mapelnya. Ya. Guru mapelnya karena nggak ada tugasnya ke kita lagi, Ya. suruh anak-anaknya mengerjakan, kita lempar ke orang tua lagi, gitu kan? Wah berat itu namanya itu, menabung informasinya. Saya sendiri kalau menginformasikan ke Anak-anaknya. anak-anaknya, kalau ke anak-anaknya sih biasa ya, tapi kalau ke orang tua pasti kan ada perasaan Iya. Riku, Pekewo. ya kan, gitu. Apalagi kalau orang tuanya teman kita sendiri ya. Apalagi kalau kata mantan, aduh gimana itu. kita bahasa dengan ke orang tua, ternyata dia mantan kita gitu kan. Itu berat gitu kan itu. Ya jadi memang kita apa ya, komunikasi dengan orang tua murid itu lebih banyak untuk tahun ini. Oh iya. Ya, tagihan tugas-tugas. Tugas-tugas ya. Berarti tidak hanya disampaikan ke grup anak-anak, itu juga di grup orang tua juga ya? Iya, Untuk di orang tugasnya. tua. Oh. Saya DM, Capri, Capri lah ya. Iya. Capri. yang Ke- ngajariku lah. ke siapa ini? Ya ke orang tua. Orang tua yang mana ini? Ini maksudnya apa? Orang tua kemana ini? Ini maksudnya mau membelokkan ini. Mau membelokkan ini. Ya ke orang tua. Orang tua yang susah anak-anaknya ya. Ya karena enggak, maksudnya gini, tagihan-tagihan tugas-tugas itu kan banyak Banyak. ya. Nah, kita nagih ke anak juga mengingatkan orang Orang tua tuanya. juga. Ya. Jangan gimana ya? Terlalu sering mengingatkan orang tuanya kan juga kita kan Rikuh ya, rikuh kan rikuh ya. gitu ya. Pasti kan ada orang tua yang iya gurune WA nih bae. Kadang emang beragam ibu kayak gitu kok mas.
lebih nggak dihargai gitu loh, malah lebih gitu. Kalau kita ya cuek nanti, aduh gimana? Siap. Oh iya, bisa apa itu? Nah, jadi malah ada rasa ripuhnya ya dua orang tuanya. Iya. Ya memang gimana ya? Tapi kan itu memang kewajiban kita untuk mengingatkan. Waduh, Ya. ngeri ya. Jadi kita sebagai guru yang memang harus mengingatkan, ya, tapi tidak harus wali kelasnya juga kan. Oh, iya. Semua guru. Setiap guru lah ya, yang ya istilahnya yang berkaitan dengan mapelnya sendiri pun itu harus memang harus ekstra lah. Iya. Tapi kalau misalkan guru-guru mapel, nagihnya ke wali kelasnya, coba semua mapel nagihnya ke wali kelasnya. 9 ya, misalkan 9, 10 deh, 10, 9 itu kan berapa? 5, 6, 7. Macam-macam. Ini jawabannya macam-macamnya tuh agak gimana? Macam-macam. Ya ada yang gurunya banyak, ada yang Iya. sedang gitu kan. Oke, berarti ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit lah gitu. Iya. Itu satu mapel ya. Kalau Satu 10 mapel, ya, 10 mapel itu kan satu anak. Nah, kalau 32, 34, wah, ya, Iya. repot lah. Berarti emang di sini poin-poinnya tuh tidak hanya wali kelas ya, semua lah yang punya Semua. berkaitan lah. Dari, Semua, pokoknya dari orang tua, orang tua, anak, anak. guru mapel, jadi kita sebagai wali kelas juga. Betul. Ya memang seperti yang saya bilang tadi awal ya, memang susah Susah ini, ya? susah, angel. Angel. Apalagi nih, kalau mungkin untuk guru-guru ya, untuk bapak ibu guru kan, mungkin ada pelatihan atau Oh, diklat. dia kemarin yang itu kayaknya ada pelatihan apa tuh Google Suit apa ya, Mas? Kalau nonton, ikut nggak Mas? Oh iya itu. Ikut apa nggak? Ikut Oh. meramaikan. Oh. Ya. Ikut meramaikan. Nah, itu kalau untuk guru-guru pasti kan ada, ada. Iya. Untuk meningkatkan kualitas guru sendiri. Iya, untuk nah, kepada siswa, ya, kepada anak didik kita, itu tidak ada pelatihan, makanya agak susah, ya kan? Iya. Jadi mereka harus belajar sendiri. Otodidak malah ya. Iya. Dan ada guru yang menginginkan tugasnya harus selesai semuanya, gitu kan? Padahal siswa tidak ada pelatihan lah. Berarti istilahnya dari dari program-program mungkin dari dinas pendidikan, mungkin dari sekolah sendiri itu memang harus ada ya, harus ada pelatihan untuk siswa juga ya, tidak hanya guru gitu kan. Karena kalau siswanya hanya mungkin mengerjakan tugas, mungkin ulangan atau mungkin PTS atau PR itu kurang ya. Iya. Komunikasi juga pendidikannya kan. Ya kalau dari itu sih memang tidak ada pelatihan gitu ya. Jadi yang melatih ya guru-gurunya, nggak mau gitu kan. Tapi mungkin di internet atau di website gitu ya, mungkin misalkan di kayak ya pokoknya di internet itu ada lah tutorial bagaimana cara untuk bisa ke Classroom, mengerjakan tugas dan gitu ada. Ya. Tapi ya tergantung anaknya mau belajar apa enggak ya. Ya. Memang sudah ada. Ya, kebanyakan memang susahnya di situ ya, karena kita nggak bisa mengontrol ya anak-anaknya itu gimana. Iya, susah. Bisa. Jadi ya untuk pembelajaran tahun ini ya insya Allah ya saya buat semaksimal kita ya, semampu saya. Ya, kita hanya bisa untuk memberikan materi, memberikan perhatian ke siswanya. Nanti lihat pas di penerimaan rapotnya gimana ya hasilnya ya. Iya. Kalau misalkan siswa rapotnya jelek ya diterima saja. Lah ya kalau misalkan nggak mengerjakan tugas, pengen nilainya bagus ya nggak mungkin dong. Ya. Sama ternyata ya. Dan itu ternyata
Nilai rapot itu berpengaruh ke Lulusan. iya untuk mendaftar ke jenjang benar. selanjutnya. SMA lah ya gitu Ya. ya. Ini gimana nih untuk teman-teman yang lainnya nih, kalau kalian tidak bisa mengerjakan tugas, nanti berpengaruh nih ke SMA ya, ke jenjang SMA ya. Gitu. Kalau Iya. itu KKM yang paling ya mas, KKM itu sampai berapa sih kalau Ya, KKM itu juga? KKM. Ya, Berapa nilainya? nilainya ya beda-beda. Beda-beda. Ya. Ada yang 78, ada yang 75, 76, 80 juga ada. Ya, tergantung sekolahan. Kalau Ya. di sekolah. Tergantung dari sekolahan. Nah itu, ya saya sih berpesan kepada semua siswa ya. Jadi kalau misalkan pemenuhan kebutuhan tugas itu saya harap Segera lah ya. penuhi. Segera. Ya. Segera. Soalnya untuk proses ini ya, untuk proses Rapat terutama. proses pembelajaran Pembelajaran. itu siswa mengumpulkan saja itu sudah ada proses. Oh, berarti itu masukkan nilai proses ya? Iya. Proses tuh dengerin tuh buat teman-teman yang lainnya tuh. Karena Kalian iya. mengerjakan pun kita dinilai ya? Iya. Kita nilai. Karena Prosesnya. iya, anak kan mengerjakan itu kan sudah ada usaha, Usaha, usaha ya, Iya. udah ada usahanya. Sudah ada usaha niat, ya kan? Masa iya kalau misalkan anak mengumpulkan misalkan buat salah, Walaupun ke KKM lah ya. ya dikasih 0 kayak gitu kan, Wah, itu kan tetap proses. harusnya itu. ada, harusnya tetap ada proses nilai prosesnya Iya, gitu. harusnya memang ada. Karena kita nggak hanya mengambil nilai akhirnya, tapi bagaimana cara nilai itu diolah, Iya. diambil itu bagaimana. Ada yang mengerjakan walaupun belum KKM, ada yang mengerjakan, ya kita harus bisa menilai akhirnya, tapi juga kita bisa menilai dari prosesnya. Iya. Seperti absensi itu juga Oh, ada yang nilai juga absensi. ada, ya absensi ada. Jadi kalau misalkan anak-anak mengisi absensi itu ya di pagi hari itu juga bagian dari proses. Hadir atau tidak ya? Iya. Justru kalau dipikir ya, kalau kita secara matang, sebenarnya PJJ itu lebih mudah mas. Ya kalau dipikir-pikir, Dipikir karena kita nggak harus datang ke sekolah. Iya. Kita absen lewat link ya, Iya. lewat link. Tak absen, kamu bisa tidur lagi gitu kan. Hmm. Kemudian nanti ada tugas mungkin dikerjakan, kamu bisa tidur lagi, bisa game lagi gitu. Jadi kan bagaimana cara kita untuk mengolah waktunya ya, bagaimana disiplin waktunya gitu. Iya. Itu kalau jam-jam belajar itu jam berapa aja mas? Dari jam 7 sampai jam berapa ini kira-kira sekolah kita itu? Ya, Jam kita 12, dari jam 3, jam jam berapa? 7.30 7.30 sampai jam siang jam 12. jam 12 tuh. Malah lebih simpel kan, jam 7.30 berarti kan setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12 nih 4 jam sehari 4 jam kamu pembelajarannya gitu. Nah itu yang biasanya membuat anak-anak terlambat mengerjakan itu biasanya karena memang tugasnya banyak dan apa ya, ketika ada tugas itu tidak langsung dikerjakan tapi Ngongkol lah ya, iya ngongkol lah. Ngomongnya di Iya. lapangan. kalah sama game. Nih game, kabar gaskan, ya kabar gaskan gitu kan. Ya pasti banyak yang tipu-tipuan di rumah kan. Udah mengerjakan belum? Udah, game orang miring ya, punya miring, oh, double kill ya kan. Bisa ya bang, Gitulah. dari orang tua. Tergantung dengan orang tua juga. Ini orang tua juga. Ya kadang pernah nggak mas nemuin kita udah berusaha nih semaksimal mungkin nih untuk mengajak ke anaknya, tapi dari sisi orang tuanya pun dia membiarkan, lah 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 gitu. Ada nggak yang kayak gitu mas? Maksudnya udah males lah gitu ngurusin anak gitu, dalam hal proses pembelajaran gitu. Ya, kalau kondisi seperti ini ya ada pasti. Iya. Ada yang padahal saya ini orang tua ya, Orang tua. murid. Sudah saya penuhi Kuota. handphone dibelikan, ya kan? Kuota
adain ya, walaupun dari mana lah ya. Gitu. Tapi anak memang semangat belajarnya nggak ada. Mau gimana ya? Mau gimana? Misalkan kita kasih support sampai 120% ya tetap aja anak gitu-gitu aja. Karena emang susah ya, itu dari segi manapun kalau nggak ada istilahnya kerjasama antara orang tua, kemudian anaknya dan juga dari gurunya ya susah ya bagi sekarang. Angel pokoknya angel. Tapi untuk PJJ sekarang sih memang mudah seperti tadi yang dibilang karena ya itu simple maksudnya. Iya. Kirim tugas gitu. Sing ngirim loh. Tuh dengerin tuh. Yang penting kalian tuh mengerjakan ya. Nanti masalah nilainya kalian KKM atau mungkin tidak itu nanti bisa diproses. Karena yang jelas dari kita sendiri itu menilainya enggak nilai terakhir gitu. Dalam kalian mengerjakan, kalian mengumpulkan itu pun kami nilai dalam proses pembelajarannya. Jadi jangan khawatir kalau kalian tuh masih banyak tugasnya, tinggal dikerjakan saja. Dikerjakan gimana prosesnya, nanti dikumpulkan oleh Bapak Ibu Guru, nanti biar Bapak Ibu Guru yang mengolah nilai kalian. Berarti tetap semangat aja gitu, dalam proses pembelajaran di pandemi kali ini. Ini sampai jam berapa Mas itunya perkaya Mas? 10.30 bentar lagi. Ya. Berarti nanti langsung dinilai ya untuk ininya? Iya langsung. Nanti saya setting langsung ada ininya, tapi siswa tidak bisa melihat hasilnya. Oh. Nah, nanti hasilnya saya informasikan di kemudian di grup WA. Iya, grup WA atau di Google Classroom-nya. Google Classroom. Iya. Saya seringnya sih malah di Classroom-nya. Oh, Classroom-nya. Iya, di forum itu kan. Iya, di forum itu langsung sekali ya. Ya kalau di grup ya punya 4 grup jadi. Ya prakarya ada 9, 8. Kemudian yang PKN juga sama. Ya, ini masalah saya sendiri. Iya, oke. Masalahnya apa nih? Masalahnya? Ponselnya ini, waduh, udah ponsel jadul, bos. Oh. Ya, jadi kapasitasnya ini udah. Ini berapa ini? Harus ada itu di belakang ya, ada merek. Seru juga nih ya, seru juga nih. Jadi kita tidak cuman apa ya kualitas ya, kita juga mempunyai kuantitas juga gitu. Mungkin kalau kuantitas bisa dicoba lah gitu kan. Saya tahu ya, kameranya 3 ini. Wih. Biasanya kalau anak sekarang ya, itu biasanya ke mall gitu kan, jalan itu ke WC gitu ya. Foto, iya ini 3 kameranya nih. Oh, menandakan kalau dia itu iPhone nih gitu kan. Made in Indonesia. Ini sebenarnya ada I-nya di depan nih, tapi ada I-nya ini. Indonesia. Nah, itu juga salah satu bentuk apresiasi kan. Ya. Kita kan orang Indonesia. Kita cinta produk lokal. Ya, gitu dong. Memang luar biasa ya. Iya. Di mana-mana selipin. Iya. Padahal Mas, udah ditoran ini ya. Ya dinikmati saja lah. Ya, dinikmati saja lah. Kalau tujuannya kan beda-beda HP-nya. Iya. Yang penting kita bisa memberikan edukasi ke teman-teman kita. Ya, artinya edukasinya ya. Iya. Masih berjalan Masih berjalan. Walaupun ya handphone kayak gini sering saya gunakan untuk pembelajaran. Ya lebih seru kan malah istilahnya dalam proses pembelajarannya. Iya. Nah, gini Mas, yang paling saya tuh pengen tanya nih kan, ibaratnya Mas Puji kan di sini kan sebagai guru nih ya. Sekarang kan sedang masanya PJJ nih. Ada nggak kebanggaan sendiri Mas? Kita sebagai guru. Gitu. Wah saya bangga nih saya menjadi seorang guru nih. Gitu kan. Ada nggak? Oh ya, tentu saja saya bangga sekali. Iya. Ya tentu saya bangga dengan guru. Ya. Pertama. Pertama. Ya. Saya sudah mengabdikan diri saya kepada negara. Ya kan? Abdi negara. Kita misalkan nih kalau
ketika baru lahir, Oke. ada syukuran. Ada syukuran. Itu kan ada tulisan tuh kan, semoga Menjadi, menjadi orang yang berguna, soleh, soleha, ya, berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, itu kan Berarti emang dari ini kecil udah didoakan ya? Iya. Berarti kan ini wah, doa orang tua saya Kabul. 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 Iya kan. Nah, selain tadi kan ada sebagai berguna bagi agama, nusa dan bangsa dan negara. Iya, itu Kemudian yang pertama yang itu. pertama ya. Kemudian ada juga yang kedua yaitu sebagai ladang amal jariah. Wah. Yang ketiga nih, apa nih kira-kira nih jadi kebanggaan sebagai seorang guru nih? Ya, kita sering bertemu anak-anak. Oh, bertemu dengan anak-anak. Iya, anak-anak didik. Ya. Ya, kalau kita ketemu dengan anak didik kita itu rasanya senang, Bor. Oh, kenapa senang itu? Ya, bisa karena anak itu berbagai macam karakter ya. Oh iya, dari latar belakang yang berbeda-beda Ya, gitu kan. dan kalau kita ketemu anak itu rasanya apa ya? Bunga. Oh, Bunga. bunga. Iya. Bunga di tepi jalan. Itu pokoknya ya seneng. Ya bangga juga. Nah, itu. Terutama itu kita bisa sebagai apa ya? Motivasi diri kita sendiri. Iya, motivasi kita sendiri. Ya misalkan kita untuk apa sih? Mengaca gitu gimana sih? Oh, berkaca. Berkaca. Ya, jadi gini, Untuk maksudnya ya, gini. memperbaiki diri sendiri juga, itu introspeksi diri juga gitu kan. Misalkan nih, saya kan dalam menjadi guru, Jadi guru. memberikan edukasi ke anak didik kita dengan cara yang Berbagai macam lah gitu ya. berbagai macam. Nah, itu nantinya anak itu ya besarnya mau jadi apa? Oh. Nah, itu Karena siapa? Gitu bukan kan. kayak gitu. Peran siapa? Ya, kayak gitu. Peran sedikit saya telah berperan. Oh, Ya, dalam bangganya di situ. itu lah ya gitu. Iya. Karena kita tahu mungkin yang sekarang murid kita yang katakanlah nggak Iya. baik, nggak mau ngebuang tugas dan lain-lainnya, kan kita nggak tahu kedepannya Iya. kayak apa mereka Iya. kan. Iya. Syukur-syukur mereka masih tahu tentang dulu saya pernah Iya. dibicarakan, pernah dimarahin, pernah mungkin Iya. diperhatikan sama Iya. guru gitu ya. Itu salah satu kebanggaan. Paling tidak itu kita baik guru itu bangga karena selama pembelajaran kita telah menanamkan berbagai nilai lah ya. nilai sikap nilai sikap. Nah, itu yang membuat saya bangga. Misalkan ada anak yang menjadi presiden itu, Amin. alhamdulillah saya terharu. Iya pasti, maksudnya bangga lah. Bangga lah ya. Kan kayak gitu. Ada kebanggaan sendiri. Ada Jadi kebanggaan tersendiri. selain berguna bagi agama manusia dan bangsa, sebagai ladang amal jariah kita, kemudian bertemu dengan peserta didik juga itu sebagai kebanggaan dari kita sendiri. Iya. Luar Ya kayak biasa. gitu. Ya masih banyak yang lainnya lah. Ya, tapi Istilahnya masih kita masih belajar lah ya dalam hal mendidik generasi yang sekarang. Karena mungkin yang perlu kita ketahui juga 10 tahun ke depan ya Indonesia mau dibawa kemana ya karena kita sekarang. iya. Jadi generasi sekarang itu menentukan 10 tahun ke depan mau jadi apa gitu. Betul. Dan generasi sekarang itu hasil dari jeripayah guru-guru yang 10 tahun kemarin gitu. Iya. Memang ya harus patut kita tetap bawa lah ya untuk Iya. semangat yang kayak gitu untuk ke depan dan ke depan. Iya betul. Ya kalau kita melihat negara-negara maju, memang yang utama adalah pendidikan. Pendidikannya ya, ketika beliau itu sukses otomatis semuanya juga mengikuti lah ya kan. Iya. Gitu. Oke
Oke, jadi itu tadi ya perbincangan kita dengan Pak Budi, selaku guru prakarya dengan jurusan PKN. Multi talent jadi. Multi talent ini guru semua bisa nih ya, tekniknya bisa, biologi juga bisa, biografi juga bisa, Tiba-tiba juga bisa. tiba-tiba juga bisa gitu kan. Oke Pak Puji, satu buat teman-teman seorang guru juga, kemudian buat anak-anak yang masih di rumah juga, ini pesan dan kesannya ini untuk kedepannya itu gimana gitu. Ya buat anak-anak dulu deh, anak-anak dulu kira-kira apa deh pesannya? Ya oke. Karena ini sistem pembelajarannya masih online Masih ya, online. di PJJ, dan kita nggak tahu mau sampai kapan ya. Ini mau dibawa kemana gitu kan hubungannya gitu. Mau sampai kapan untuk anak-anak peserta didik atau siswa kita. Saya pesan kalian itu yang penting tetap belajar. Entah itu belajarnya di sekolah atau dari luar sumber lain ya. Baca literasi, artikel gitu. Yang membaca ilmu pengetahuan yang ada. Mencari tahu ya hubungannya gimana. Ya karena sekarang dunia informasi cepat banget. Ya, kan? Ya kalau kita sebagai anak menggolakan TikTok, ya kita ketinggal kan. Iya, betul. Nah, yang penting pesan saya itu, ya tetap kalian mencari informasi tentang pengetahuan ya, baca hal yang penting-penting ya. Ya karena ini masih pandemi, jaga kesehatan ya. Oh ya, by the way kita ini ada jarak ya, Bang? Iya, ada jarak. Kita nggak pakai masker nggak apa-apa, berarti ada jaraknya. Tapi ada jarak ini, ada 2 meter ada. 1, 2, ya 2 meter ya. Nah, tapi kita udah cek, udah alhamdulillah udah Positif. negatif. Kemudian untuk guru-guru nih, teman-teman kita sendiri. Gitu. Oke. Pesan-pesannya. Untuk guru-guru ya, yang jelas tetap semangat dalam Semangat. memberikan Terus semangat. pembelajaran pada siswa walaupun masih dalam PJJ, pembelajaran jarak jauh yang online ya, tetap semangat ya, walaupun bagaimanapun itu adalah siswa kita, Betul. anak didik kita Betul. yang nanti akan membawa Bawa Indonesia ya, Indonesia ke arah mana? ke arah mana. Tetap semangat pokoknya lah. Oke, ya itu pesan dan dari anak-anak supaya terus mengikuti pembelajaran ya, walaupun dari sumber manapun itu terbuka buat kalian belajar gitu kan. Kemudian untuk guru-guru makin semangat, semangat bagi guru, semangat dong. semangat gitu kan. Kalau kita semangat, nanti anak didiknya juga semangat gitu. Oke, terima kasih atas waktunya ya Mas Uji, udah sibuk-sibuk ini sudah mengawasi dan juga masih mau ngobrol dengan saya juga ya. Semoga kedepannya kita menjadi yang lebih baik lagi dalam proses pembelajarannya, kita tingkatkan lagi dengan berbagai sumber yang jadi dikatakan Mas Uji itu udah betul. Kemudian kita sebagai pendidik ya, generasi pendidik, kita memang harus sabar, harus semangat ya, biar motivasi dan juga inspirasi kita tetap tersalurkan ke anak didik kita, bisa menjadi generasi yang lebih baik lagi dari sekarang terutama. Oke, sekian dari saya ya, bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya Pak Arifin, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ya, bukan siap.